Halo semuanya, welcome back to my channel Aan Azad. Salam sepak bola. Guys, gimana kabar kalian semua? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya. Dan selamat menikmati akhir pekan kalian ya. Oke, langsung aja mengenai video yang bakal gue reaction. Kali ini gue akan membahas mengenai manajer timnas Indonesia, Bapak Sumarji. Beliau keceplosan menyebutkan ada dua nama yang akan comeback ke timnas senior. Dan rumornya Martin Paes kemungkinan besar akan kembali ke era divisi, guys. Wow, menarik sekali guys ya untuk disimak video yang bakal gue reaction. Oke, langsung aja kita simak video yang satu ini. Wow, ini lagi dan lagi pesan dari Mimin, jangan biarkan judoy menghancurkan masa depanmu. Oke guys ya, berita yang gue reaction berasal dari channel YouTube GALZ. Dan buat kalian semua yang mungkin baru menemukan channel gue lewat video reaction ini dan belum subscribe, please buruan dukung channel gue dengan cara apa? Dengan cara yang cukup mudah, cukup tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan update terkini seputar timnas Indonesia yang bakal gue reaction. Oke, mari kita simak video yang satu ini. Di luar kegagalan timnas U20 di Piala Asia yang bahkan kemarin sama Yaman pun cuman bisa main seri, kita tetap harus memberikan semangat dan dukungan khususnya ke para pemain karena bagaimanapun pastinya mereka juga ingin memberikan yang terbaik. Nah, selesai Piala Asia U20, adapun agenda terdekat selanjutnya sudah pasti di bulan Maret, yaitu dua laga timnas senior melawan Australia dan Bahrain. Jelas kalau ini kayaknya kemenangan adalah hal yang sangat realistis untuk digapai. Terlebih Pak Sumarji menyampaikan kalau akan ada kejutan di balik pemanggilan 27 nama pemain. Dan entah keceplosan atau gimana, beliau juga mengatakan secara tersirat kalau Elkan Bagot serta Sadil Ramdhani akan balik. Wow, Hal yang dirasa Sadil cukup Ramdhani. realistis. Karena seperti kata Denny Lanza, pemain-pemain yang mendapatkan tempat reguler di luar negeri pasti akan memberikan nilai tambah ke dalam tim. Yap, sejatinya kembali Mimin tekankan kalau kualitas pemain kita sangat gak kalah dari Aussie, Bahrain, China, serta Arab Saudi. Dan terbukti dalam beberapa pembahasan, pemain timnas Indonesia banyak dilibatkan di dunia rumor bursa transfer. Seperti yang baru-baru ini terjadi ketika Kelvin Verdong masuk radar PSV. Misselkers yang kabarnya sedang didekati beberapa klub ternama, Jesus yang kita semua tahu rumornya sampai Kevin Dix yang udah fix ke Bundesliga. Ya, perihal Verdong, selain PSV ada rumor yang mengatakan jika FC Utrecht juga berminat mendatangkannya sepakat sama Tom Haye. Tentu saja ini cukup membuat fans di Indonesia banyak yang berharap ini benar adanya. Karena jika begitu, tim ini beneran akan makin kental dengan nuansa Indonesia. Di sisi lain, ada Martin Paes yang kontraknya akan berakhir pada 31 Desember 2025. Di mana Martin kabarnya masih sangat ingin kembali ke Eropa. Dan selain Jerman, balik ke Eredivisie adalah opsi yang cukup menarik bagi perkembangan karirnya. Karena secara kualitas, Martin memang sangat layak untuk main di Eropa. Wow, menarik sekali guys ya. Banyak sekali kejutan sebelum laga timnas Indonesia melawan Australia. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Mimin bahwa dua nama yang bakal comeback ke timnas Indonesia adalah Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani. Dan soal Jero Ridwan ya, ini gua tambahin kemungkinan akan terlambat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kita gak perlu berekspektasi lebih tinggi ya untuk Jero Ridwan untuk segera gabung dengan timnas Indonesia. Indonesia atau pengumuman skuad tim yang dibawa akan dilakukan sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum pertandingan resmi. Nah, kalau laga kontra Australia bakal dimainkan pada tanggal 20 Maret, kemungkinan sih nama-nama pemain yang akan dipanggil baru akan diumumkan di bulan Maret. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Marji, kalau Patrick Kluivert udah menyiapkan 27 nama yang akan dipanggil untuk laga di bulan Maret. Nah, dari nama-nama yang biasanya udah jadi langganan di era STY, Pak Marji mengkonfirmasi kalau akan ada kejutan. Ya, siapa tahu loh, L1112 M Tahir akan dipanggil. Kan kita juga nggak tahu. Intinya dari 27 nama yang dipanggil itu akan dikerucutkan lagi sesuai regulasi yang berlaku. Waduh, kalau M Tahir oke lah ya. Sekilas gue lihat di Liga 1 Indonesia performanya juga
kalah lumayan ya, lumayan keren ya. Cuman jangan dulu lah kalau untuk kelas pemain lokal ya. Mending dengan skuad yang utama aja dimaksimalkan. Itu saran gua, guys. Namun sepertinya ada satu pemain nih yang mimin kelupaan. Yap, dalam sebuah wawancara, Pak Marji entah keceplosan atau emang sengaja kasih clue khusus, beliau mengatakan kalau Patrick Kluivert pastinya akan memberikan kesempatan pada mereka-mereka yang memang secara performa stabil di level klub, terutama bagi mereka yang abroad. Dan selain Elkan yang 99% akan comeback, adapun Sadil Ramdhani juga secara tersirat di-spill oleh Pak Marji jadi salah satu yang dipertimbangkan. Semua kita pantau, Elkan, Sadil, nanti ya di awal Maret lah baru nanti akan. Yap, terkait Sadil Ramdhani, sebenarnya ini pemain adalah salah satu pemain paling berbakat yang kita punya. Hanya saja, entah ada kontroversi di balik layar, Sadil ini akhirnya harus tersisih dari timnas Indonesia dalam beberapa kesempatan. Yap, di luar dari attitude-nya yang katanya jelek, tapi menurut Mimin, Sadil masih sangat layak diberikan kesempatan, apalagi performanya bersama Sabah sejauh ini juga terbilang konsisten. 21 gol dan 28 assist dari total 84 pertandingan sejauh ini adalah bukti nyata dari kualitas Sadil. Memang dalam beberapa kesempatan Sadil gagal menunjukkan performa yang bagus untuk timnas. Tapi Mimin yakin dia udah belajar dari semua hal di masa lalu, apalagi dengan pelatih baru. Pasti Sadil memiliki motivasi lebih untuk membuktikan dirinya masih layak. Karena fair aja, kita sangat minim loh pemain berkaki kidal yang bisa mengisi posisi wing kanan. Dan Sadil punya kemampuan untuk itu, apalagi kaki kanannya juga gak kalah bagus. Toh jauh sebelum ini, Luis Milla pernah bilang kalau Sadil adalah salah satu pemain yang talentanya luar biasa. Untuk itu, kembali lagi, gak ada salahnya loh Sadil balik ke timnas untuk memulai lembaran baru di era Patrick Kluivert. Wow, menarik sekali guys ya. Gue gak sabar menantikan permainan Sadil lagi di timnas Indonesia. Dan Elkan Bagot juga dirumorkan akan kembali lagi membela timnas Indonesia. Ya, siapapun mereka dari 27 pemain yang mungkin akan dipanggil oleh Patrick Kluivert, kita semua wajib dukung skuad timnas Indonesia senior. Masih lama banget ya, menunggu Maret itu, aduh, kayak menunggu waktu 1 tahun guys ya. Kita gak sabar menantikan laga pertama di tahun 2025 timnas senior. Dan semoga di tangan pelatih yang baru, Indonesia akan makin terbang tinggi guys. Sementara dari Eropa ada kabar soal Tom Haaye dan Kelvin Verdonk. Yap, soal Tom, saat ini ia sedang dirumorkan untuk ke FC Utrecht. Kabar itu sendiri mencuat seusai pertandingan FC Utrecht versus Almere City beberapa waktu lalu, di mana salah satu pandit RTV Utrecht, Epi Bunen, secara tegas menyarankan Direktur Teknik FC Utrecht, Jordi Zuidam, untuk merekrut Tom Haaye sebagai tambahan kekuatan di lini tengah. Ik heb nog een mooi punt. Gisteren, Tom Haaye, die was transfervrij. Had ik nog tegen Jordi gezegd. Ik zeg, dat is een speler die zet andere spelers vrij. En dat is niet de snelste speler. Maar het is wel een speler die heel snel en makkelijk in oplossingen brengt. Als je zag hoe die nummer 11 en nummer 18 een paar keer vrijzetten. Dat is nou precies het verschil bij ons. Wij gaan hem brengen tot aan de voorhoede. En hun doen 4 paasjes, 3 paasjes. Staan ze al bij de 16 van ons. Maar Barkas had er nog een paar goed uit. Ja. Yap, setelah statement Bunen yang viral, ada kabar lainnya yang menyebut jika tim kesayangan Coach Justin itu juga sekalian akan mencoba untuk merekrut Kelvin Verdonk yang diketahui masuk radar PSV. Jelas kalau kabar ini benar adanya, maka nuansa Indonesia akan makin kental di tim tersebut. Karena selain historis pemain yang dulu, pemain yang sekarang seperti Ivar Jenner ataupun Miliano Jonatas juga merupakan pemain berdarah Indonesia. Dan misal Miliano udah fix jadi WNI, maka Utrecht akan punya 4 pemain berstatus WNI. Aminin dulu aja gak sih? Wow, gua sangat setuju guys ya jika Kelvin Verdonk, Tom Haaye ya ini berkumpul di klub FC Utrecht ya. Jadi secara tidak langsung chemistry pemain timnas Indonesia yang upload di Liga Eropa itu sudah terbentuk guys ya. Jadi nanti ketika main di timnas Indonesia kedalaman skuadnya ini udah terbentuk guys ya. Dan seperti Marcelino dan Ole Romeni sudah berkumpul di Oxford United ya. Ini cukup baik sekali untuk membangun chemistry antar pemain guys.
Keren ya. Oh, ada Emiliano Jonathan juga di FC Utrecht. Ya, berbicara soal peluang, untuk Tom memang sangat terbuka, mengingat musim depan ia free transfer. Tapi kalau Calvin Verdong ini loh, kontraknya masih sampai 2028, sehingga mau nggak mau Utrecht harus menebusnya. Sehingga melihat peluang yang ada, maka PSV jauh lebih berpeluang dan punya duit untuk nebus Verdong. Dan jika ke PSV, maka bisa jadi Calvin Verdong akan bersaing dengan Malaysia apabila nantinya ia dipermanenkan oleh PSV dari MU. Intinya, Calvin Verdong harus benar-benar bekerja keras, karena misal pindah PSV, tekanannya pasti lebih tinggi. Betul sekali ini. Tapi kembali lagi, saingannya semuanya juga masih 50-50. makin banyak. Jadi kita amati terus aja gimana perkembangannya, kan gitu. Di sisi lain ada Maarten Paes nih. Sebagaimana diketahui, kalau kontrak Maarten bersama FC Dallas diketahui akan kelar pada Desember 2025. Meskipun masih ada opsi perpanjangan 2 tahun, Maarten diyakini masih berambisi kembali ke Eropa. Mengingat umurnya masih 26 tahun. Dan tujuannya kalau nggak ke Belanda, Italia, ataupun Jerman. Nah, dari semua itu, ada peluang besar bagi Maarten buat balik ke Eredivisie. Pertama, ke FC Twente. Kenapa Twente? Yap, jika tim tersebut berhasil cuci gudang, termasuk menjual Michel Kers dengan harga tinggi, maka secara finansial Twente akan memiliki income yang lumayan. Dan perihal kiper, jelas mereka butuh mengingat kiper utama mereka, yakni Lars Unerstal, udah berusia 34 tahun. Pun begitu dengan kiper kedua, yakni Titan, umurnya udah 38 tahun dan kontraknya akan kelar 30 Juni 2025. Nah, melihat itu semua, jelas kesempatan sangat terbuka bagi Maarten untuk jadi kiper utama. Terlebih, ia udah paham gimana Eredivisie dan Twente juga termasuk salah satu klub ternama di Belanda. Nah, kabar lainnya, Maarten juga kembali ke klub lamanya, NEC Nijmegen. Bagi yang lupa atau nggak tahu, dulu karir junior Maarten banyak dihabiskan di klub tersebut sebelum akhirnya pindah ke FC Utrecht. Nah, bila ke NEC, kesempatan Maarten bisa terbilang terbuka, mengingat kiper utama NEC, yakni Robin Ruff, penampilannya masih inkonsisten. Di mana musim ini sendiri, gawang Robin baru clean sheet 6 kali dari 20 penampilan di Eredivisie. Dan dikutip dari FotMob, Robin cuma mencatatkan 79% persentase save per laga. Yap, intinya, dengan kembali ke Eropa, maka otomatis kemampuan Maarten akan jauh lebih teruji. Selain itu, Mimin rasa Maarten sangat bisa bersaing jadi kiper utama, entah itu di Twente, NEC, atau klub lain. Sebab di MLS pun, dia termasuk sebagai salah satu kiper terbaik dan telah meraih 2024 MLS Save of the Year. Atau kalau MU butuh kiper, misalnya Bang Maarten gantiin si L silahkan, yakni Onana. Ya makin kesini makin gimana ya? Wow, ya, gua rasa itu pilihan yang tepat sekali buat Maarten Paes ya, jika harus kembali ke Eropa. Karena umur Maarten Paes ini terbilang masih muda guys ya. Karena kebanyakan yang main di Liga Amerika itu pemain-pemain veteran ya, sekelas Lionel Messi. Mereka sudah ingin menikmati masa pensiun di Liga Amerika guys ya. Jadi sayang banget ya jika Maarten Paes harus nyaman ya di Liga Amerika. Lebih baik cari tantangan baru di Liga Eropa guys ya, atau kembali ke Eredivisie. Apapun, tentu saja dengan terlibatnya pemain-pemain Indonesia di bursa transfer, udah pasti secara nggak langsung ikut menaikkan nama Indonesia. Dan siapa tahu ke depannya mereka bisa jadi pembuka jalan bagi pemain-pemain timnas yang lain, khususnya yang masih muda. Karena kalau masih ngejublak mulu di Liga Battle Royale, ya udah umur 25-an kemampuannya pasti bakal mentok gitu-gitu aja. Betul. Dan percaya deh, kalau pemain-pemain bisa abroad serta perform, kualitas timnas Indonesia pastinya akan jauh lebih oke, sehingga ya bisa bersaing di level Asia bahkan dunia. Dan sudah pasti kalau itu terjadi, minat dari para pemain grade A hingga grade S yang masuk list incaran PSSI diketahui akan semakin kuat. Intinya banyak deh hal positifnya. Maka dari itu, kita pantau aja dan doakan yang terbaik. Karena jika para pemain tim Garuda perform di klub, maka yang untung juga timnas Indonesia itu sendiri. Kemudian soal pemain yang nanti dipanggil ke timnas, yuk jangan sia-siakan kesempatan yang didapat. Berapa menit pun yang dikasih pelatih, berikan 100% di atas lapangan. Itulah yang dinamakan komitmen sejati. Pokoknya jangan ada yang merasa lebih besar dari tim. Karena siapapun bisa datang dan pergi. Tapi tim akan selamanya ada. Oke, kita Garuda. Oke, kita Garuda. Itulah guys ya, berita mengenai seputar timnas Indonesia yang udah gua reaction buat kalian semua yang ada di rumah. Dan banyak sekali rumor ya. Semoga ini menjadi kenyataan ya.
ada 2 pemain yang dikabarkan dan kemungkinan besar akan kembali lagi ke skuad timnas Indonesia. Ya, Bapak Sumarji dikabarkan keceplosan ya menyebut bahwa Elkan Begot terus Sadil Ramdhani kemungkinan akan comeback lagi ke timnas Indonesia. Wow, ini menarik sekali guys ya. Ini skuad lama yang sempat hilang namanya ya di era Sintayong, namun kini kembali lagi untuk dipanggil di skuad timnas Indonesia. Ya, semoga mereka mampu memberikan hal yang positif buat timnas Indonesia sehingga di sisa laga terakhir timnas Indonesia di grup C dalam rangka mimpi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026, Indonesia akan makin gacor guys ya. Dan semoga di laga terakhir ini Indonesia tidak mengalami kekalahan ya, kecuali sama Jepang itu gak masalah guys ya, karena sudah di atas kertas ya, level Jepang memang di atas rata-rata timnas di Asia guys ya. Wow. Dan ada rumor lagi ya, Martin Paes ya yang kemungkinan besar akan comeback ke Eredivisie ya. Kita sih dukung aja guys ya, karena jika Martin Paes ya kembali ke Eredivisie, kemungkinan tingkat persaingan di Liga Eropa itu akan lebih ketat ya dibanding dengan Liga Amerika guys. Oke, itulah guys ya mengenai berita yang udah gue sampaikan buat kalian semua dan udah gue reaction. Semoga kalian semua mendapatkan manfaat mengenai kabar yang sudah diberitakan di channel ini guys. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video reaction ini sampai selesai. Sampai ketemu di video reaction gua selanjutnya. Salam sepak bola.